Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Aprina Rasid, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Untuk tema pembelajaran kita hari ini adalah manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yuk disimak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidayah dan sekolah menengah pertama, agar tujuan pendidikan nasional pada jenjang dasar tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen pendidikan dasar mencakup segala upaya mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk menjamin terselenggarakannya proses belajar mengajar yang berkualitas sesuai dengan karakteristik peserta didik di usia sekolah. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam manajemen pendidikan. Yang satu ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan program dan kebutuhan sekolah dasar. Yang kedua ada pengorganisasian, pembagian tugas dan bertanggung jawab antar guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan, menjalankan kegiatan pembelajaran pengelolaan kelas, dan program sekolah. Yang terakhir atau yang keempat ada pengawasan atau evaluasi, memantau dan menilai hasil kegiatan untuk perbaikan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya ada tujuan dari manajemen pendidikan dasar. Tujuan utama dari manajemen pendidikan dasar adalah meningkatkan mutu proses dan hasil belajar sekaligus menjamin keberlangsungan program pendidikan. Melalui manajemen yang baik, sekolah dasar mampu menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik maupun karakter. Selanjutnya ada pengertian dari manajemen menengah dan tinggi. Manajemen pendidikan menengah adalah proses mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan pada tingkat SMP atau MTS, serta SMA, SMK, dan MA, agar tujuan pendidikan nasional di jenjang menengah tercapai dengan efektif dan efisien. Sementara itu, manajemen pendidikan tinggi adalah proses pengelolaan seluruh aspek perguruan tinggi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik maupun akademik, dengan tujuan mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Manajemen pada jenjang ini meliputi perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia atau dosen dan tenaga pendidikan, keuangan, sarana prasarana, pengembangan kurikulum berdasar riset, serta kemitraan dengan industri dan masyarakat luas. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen pendidikan menengah dan tinggi. Tujuan manajemen pendidikan menengah adalah mengoptimalkan perkembangan peserta didik usia remaja agar mereka siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun ke dunia kerja. Manajemen ini berperan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar, membina karakter, menanamkan kedisiplinan, serta mengembangkan kemandirian siswa. Tujuan manajemen pendidikan yang tinggi adalah mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mandiri, dan inovatif. Fokus utamanya ialah menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan manajemen yang baik, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas akademik dan riset, mengembangkan inovasi teknologi, dan melahirkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Pengelolaan sumber daya dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan dilakukan secara profesional agar mampu menciptakan iklim akademik yang produktif. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen pendidikan menengah dan tinggi. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun visi, misi, tujuan, dan program sekolah atau perguruan tinggi, menetapkan kurikulum, kalender akademik, serta kebutuhan sumber daya. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menentukan struktur organisasi seperti kepala sekolah atau rektor, wakil, ketua jurusan, dan staf, membagi tugas dan wewenang agar setiap bagian kerja selaras.
Yang ketiga ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan profesional, penilaian kinerja dan kesejahteraan guru atau dosen serta staf. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, seperti memelihara ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi, informasi, dan fasilitas kampus. Baiklah, di sini ada 3 soal evaluasi yang bisa kalian jawab melalui kolom komentar. Saya harap kalian dapat mengerti dari materi yang telah saya jelaskan menjawab soal yang telah saya siapkan ini. Baiklah, terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, manajemen pendidikan di ketiga jenjang merupakan rangkaian fungsi manajerial, seperti planning, organizing, actuating atau leading, dan controlling, yang harus dijalankan secara profesional. Perbedaan tujuan tiap jenjang menurut strategi pengelolaan yang sesuai, agar pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah setia menonton video saya, dan terima kasih juga untuk sudah selalu menyimak, dan saya harap video ini dapat bermanfaat atau materi yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat menunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.